Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang para peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia tahun 2020 untuk Kota Bengkulu. Kami juga ucapkan selamat bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, juga untuk narasumber yang pada siang hari ini sudah ada. Ada Pak Dede Ramayosa. Selamat siang Pak Dede. Ada Ibu Anti. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Bu Anti. Selamat siang. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pertemuan ini merupakan pertemuan yang ketiga dari Lokakarya ini. Dan target pada pertemuan ketiga ini adalah nanti lebih banyak interaksi dari Bapak dan Ibu dari Kota Bengkulu terkait dengan tim kerja. Untuk itu nanti mungkin para narasumber nanti akan mengarahkan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh tim kerja ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan saya minta dalam posisi berdiri juga di posisi audionya bisa di-unmute biar nanti kedengaran suaranya masing-masing. Marilah Bapak dan Ibu kita mulai lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali duduk dan kami mohon untuk meng-unmute, untuk meng-mute audionya masing-masing. Biar kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk memperlancar kegiatan ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi awal bahwa tadi sudah saya sampaikan pada kegiatan ini, awalnya ada 3 narasumber, ada Ibu Ade, ada Ibu Anti, dan ada Pak Dede. Tapi kemungkinan besar Bu Ade nanti mungkin baru bisa join, atau bahkan mungkin tidak bisa join di Lokakarya yang ketiga ini. Maka kami harapkan nanti partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu sekalian peserta Lokakarya ini nanti yang akan dipandu oleh narasumber Pak Dede dan Ibu Anti. Pada kesempatan ini mungkin saya langsung serahkan saja ke Bu Anti dan Pak Dede untuk memandu acara selanjutnya. Bagaimana Pak Dede maupun Bu Anti?
Apakah Ya, bisa baik, Mas. Oh ya, Ya, silakan Pak Dede. baik. Silakan, Suara Pak Dede. saya terdengar dengan baik, mudah-mudahan. Ya, terdengar Pak, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana 2020 dari Kota Bengkulu, Ibu Martina, Nengsi, Bapak-bapak, Ibu-ibu pekerja seni dan budaya di Kota Bengkulu. Kita masuk ke diskusi kita yang ketiga hari ini dengan target adalah mendengarkan atau mendapatkan gambaran tentang tim kerja dan juga inventarisasi atau pelacakan atas sumber daya untuk penyelenggaraan festival Festival Besure 2021. Saya mohon maaf atas dua hal. Yang pertama sekali terlambat karena ternyata saya punya situasi sinyalnya tidak terlalu kuat sehingga saya harus pindah device dulu. Dan ini akhirnya saya mohon maaf karena menggunakan Android ini untuk bisa tersambung dengan kita semua. Karena itu saya matikan untuk berjaga-jaga, saya matikan videonya untuk berjaga-jaga agar pembicaraan kita tidak terputus. Permohonan maaf yang kedua adalah dari Mbak Ade. Mbak Ade baru saja tadi malam tadi sudah disampaikan mendapatkan informasi kemalangan ada saudaranya yang meninggal dunia sehingga beliau berhalangan datang atau berhalangan untuk bisa bertemu dengan kita semua pada siang hari ini. Baik, saya mungkin akan mereview sedikit bahwa dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 sebenarnya jalannya Lokakarya Peningkatan Kapasitas untuk Kota Bengkulu ini saya kira di antara 16 Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia yang sedang berlangsung, Kota Bengkulu saya kira termasuk salah satu yang berlangsung sangat produktif dan cukup baik gitu. Pada pertemuan pertama misalnya kita masih membicarakan atau mencoba mengeksplorasi, mencoba mengembangkan gagasan tentang kain besure, dan kemudian di pertemuan kedua sebenarnya kita misalnya teman-teman sudah menemukan satu nama yang akan diusung bersama di dalam penyelenggaraan festival di Kota Bengkulu, yaitu Festival Besure, yang maknanya juga sebenarnya punya wawasan ke masa depan ya, sehingga besure artinya di sana barangkali tidak hanya sekedar mewakili kain besure, tetapi juga bisa mewakili tradisi lisan atau tradisi sastra sebagai salah satu tradisi tulis-menulis di Kota Bengkulu. Nah, setelah nama didapatkan, sebenarnya teman-teman di Bengkulu saya kira baik dinas maupun komunitas, terutama yang cukup aktif, Pak Mori dan kawan-kawan, juga sebenarnya sudah ketemu semacam gambaran tentang program-program inti yang akan diselenggarakan pada Festival Besure di tahun 2021 nanti. Nah, dari pertemuan kedua yang sudah mengerucut pada nama kegiatan dan kemudian kerangka dasar kurasi dan kemudian bayangan tentang program-program utama itu, maka di akhir pertemuan kedua kita memberi anjuran atau memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa di pertemuan ketiga ini kita akan mulai mencoba menyusun struktur organisasi pelaksana kegiatan Festival Besure 2021. Agaknya sudah cukup difahami juga oleh teman-teman di Kota Bengkulu bahwa di Indonesia kita membedakan antara pelaksana dengan penyelenggara, di mana kita memahami komunitas adalah kita harapkan akan menjadi pelaksana dari kegiatan, sementara ibu bapak di dinas yang terkait bisa menjadi penyelenggara yang akan memfasilitasi.
Nah, hari ini kita berharap teman-teman semua mudah-mudahan sudah jadi punya kesempatan, sudah punya kesempatan untuk bertemu, untuk membicarakan bayangan tentang orang-orang yang akan berada di tim pelaksana Festival Besure 2021 nanti. Begitu dulu, Mas. Saya akan meminta terserah mungkin salah seorang dari teman-teman di komunitas yang kebetulan ikut dalam pembicaraan atau dari Bu Martina Nengsi sendiri dari dinas. Saya kembalikan dulu, Mas. Baik, silakan Bapak dan Ibu dari Kota Bengkulu. Silakan. Pak Romi. Bu Kabit, Bu Martina ada nggak ya? Bu Martina. Atau sebentar Pak. Atau ini Pak John Henry yang sepuh dulu. Nanti saya menyambung. Siap. Oke, Pak John Henry mungkin bisa memonitor suara saya? Silahkan Pak, masih di mute ya, Pak, di unmute dulu Pak. Silakan Pak John Henry dari Distrik Bengkulu. Silakan Pak John. Oh, Pak John sepertinya ada masalah di audio, Pak. Audio. Baik, kalau begitu saya izin ya Pak Dede. Silakan Mas Romi. Silakan Mas Romi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pak Dede, Ya. kami terima kasih sudah dimasukkan kepada provinsi atau kota, tepatnya provinsi sampai. Ya. Ya, dan itu juga yang saya rasakan bagaimana antusiasnya kawan-kawan di Bengkulu mempersiapkan Indonesiana ini. Jadi ketika sesi 1 kita selesai, kemudian beberapa hari sebelum sesi kedua kami pertemuan. Kemudian di sesi 2 kita dapat gambaran. Kemudian setelah sesi 2 kemarin kami pertemuan lagi membahas apa yang dihasilkan di sesi 2. Kemudian pertemuan itu adalah juga dalam rangka kita pertemuan di sesi ketiga ini. Sedikit saya sampaikan informasi berkenaan dengan pertemuan kami Pak Dede, Bu Anti, bahwa pada saat pertemuan yang kedua untuk menjelang sesi ketiga Lokakarya kita ini, fokus kami adalah mempersiapkan person-person yang hadir di tim penyelenggara Indonesiana Bengkulu 2021. Alhamdulillah dan itu sudah terjadi, sudah ada nama-namanya, ya. Kemudian saya juga menyampaikan pertemuan itu karena mempersiapkan nama, kemudian struktur atau bagan apa yang dipakai, kami mengadopsi bagan yang sudah disiapkan oleh tim pusat berkenaan dengan Indonesiana itu Pak Dede. Jadi ada direktur, kemudian di bawahnya ada tim kurator dan sebagainya sampai ke tim atau manajer pelaksana yang ada di bawah. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di awal Pak Dede. Jadi strukturnya sudah ada nama-nama di posisinya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa kita bahas. Dan oh ya,
pada pertemuan yang kedua dan ketiga itu Pak Dede, saya sampaikan bahwa kami memang yang tim awal merancang Indonesiana itu harus selalu flashback ya, karena kawan-kawan yang hadir di pertemuan kedua ke satu itu tidak semuanya paham tentang Indonesiana dan arahnya kemana ini. Kami mencoba untuk menyampaikan itu dengan baik karena Indonesiana ini 2018, 2019, 2020 itu ada perubahan konsep gitu, yang penekanannya tidak hanya sekedar festival yang megah itu, tapi bagaimana ekosistem kebudayaan ini itu bisa berjalan dan berlangsung dengan baik di suatu daerah. Jadi semuanya berperan dengan baik. Jadi menghasilkan SDM-SDM yang siap untuk mengorganize sebuah event festival pembangunan kebudayaan. Dan kami rasa pertemuan ke-1 dan kedua itu sudah cukup menyatukan persepsi kami, Pak Dede, Bu Anti, bahwa Indonesiana kita, Festival Besure ini di 2021 ini akan menjadi lebih megah lagi. Saya kira begitu Pak Dede, terima kasih. Ya, Bang Romi, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan saja oleh teman-teman yang lain, dan saya kira berdasarkan informasi Bang Romi barusan, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar Indonesiana dan dalam kaitannya dengan Festival Besure, saya kira nggak apa-apa diajukan di forum ini, tidak apa-apa untuk kemudian kita mendapatkan pemahaman yang sama lah paling tidak di dalam forum ini tentang Indonesiana dan terkhusus tentang Festival Besure sebagai sebagai pilot ya, atau sebagai proyek dari platform Indonesiana di Kota Bengkulu, gitu saya kira. Jadi bisa saja dilanjut oleh teman-teman lain, baik mau menambahkan Bang Romi silakan, atau kalau ada pertanyaan silakan, atau kalau tidak kita bisa sebenarnya ingin mendengarkan bayangan strukturnya, siapa yang akan menjadi direktur festival, siapakah beliau gitu, kemudian yang akan menjadi kurator ada berapa orang, siapa saja gitu. Mungkin itu Bang Romi. Tapi kalau Bang Romi merasa bukan orang yang tepat untuk membacakan nama-namanya atau calon dari dinas, mungkin Pak John Henry sudah bisa Pak audionya Pak. Oke, halo. Oke. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak, jadi Ibu. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa nyambung ini. Kemarin tim ini kita sudah coba rapat gabung Dewan Kesenian dengan tim dari dinas. Kita sudah mencoba menyusun struktur kemarin. Kebetulan Pak Romi terpilih sebagai direkturnya. Mungkin nama-nama dari Pak Romi sudah bisa disampaikan hari ini, Pak Romi. Kami persilakan. Silakan Pak Romi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Balik lagi bolanya, dilempar sama Bang Romi, balik ke dia bolanya. Itu kalau di sepak bola, Dek, Pak John itu nggak suka ngocek-ngocek bola gitu. Pokoknya sudah di depan tuh. Striker murni Pak John. Striker murni itu kan. Iya. Oke. Mohon nanti dibantu oleh kawan-kawan karena saya tuh berharap dari Diknas, dari Dikbud Kota itu kemarin memang ada tim yang membantu untuk menulis ini dan mengetik ini. Karena di catatan saya ini berupa coretan-coretan, khawatir nanti kalau ada yang salah atau ada yang berubah. Mudah-mudahan tidak. Saya bacakan Pak, Ibu, bahwa direktur festival itu diamanahi ke saya sendiri. Kemudian di
tim pengelolaan pengetahuan itu Aditya, kemudian Shirley di sana. Kemudian manajer risetnya itu ada Rahmadiana, kemudian Fauzan. Kemudian manajer arsipnya ada Ibu Erni, kemudian Rosi Saprianto. Kemudian sekian Dahar atau Pak Boy. Kan kemarin adalah kawan-kawan dari pertunjukan hadir, kemudian juga pakar seni dan budaya yang berkaitan langsung dengan proyek kita, yaitu Besure. Ya. Jadi 4 orang itu, pertama ada Pak Alcala Zamora sendiri, Pak Mori. Ya. Kemudian ada Dika, kemudian Pak Ajalon, beliau dari seni musik juga sekaligus Ketua Dewan Kesenian Kota. Kemudian ada Agustina dari seni tari. Ya. Kemudian yang mengisi di Direktur Komunikasi dan Kerjasama itu ada tim dari masuk juga tim dari Dikbud Kota, termasuk Pak John Henry juga, dan Direktur Program ini Pak Sony Sair, kemudian Direktur Artistiknya maaf, di bawah program jika acara, kemudian manajer acara 2-nya itu Yuzar. Ada saudara Karfop, ya, kemudian Dedi Firliao, kemudian manajer lokasi itu ada saudara Evan bersama Poppy. Kemudian manajer, ini tulisannya nggak begitu. Manajer teknis dulu, itu ada saudara Eko Petra, saya lihat ada di dalam juga. Kemudian manajer perlengkapannya, siapa nih? Hidayah atau siapa nih? Nanti mohon dibantu ya, karena tulisannya nggak begitu ini. Kami sampaikan juga Pak Dede, Bu Anti, bahwa personel-personel yang mengisi di tim kita ini nanti akan ada penambahan personil, nanti menyesuaikan dengan dengan kebutuhan kami. Beberapa orang yang cakap di bidangnya itu belum, beberapa nama seperti ada di sini saya lihat ada Cesario, kemudian kawan-kawan begitu Pak Den. Silakan Pak John Henry, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Romi. Kami sudah dari kemarin sudah kita panggil Pak Direktur. Jadi saya mohon ini masukan dari Kak Mori yang banyak tahu persis tentang Besure. Suaranya mohon Pak Mori. Jadi Bapak Ibu oleh kawan-kawan panitia itu diprediksi sekitar bulan Oktober 2021. Nah itu mungkin, tapi nanti finishnya rapat lagi tim ini untuk memvalidkan program-program, bentuk apa saja materi yang akan kita gelar dalam acara Festival Besure tahun 2021 ini. Mungkin yang lain silakan Pak Mori, atau ini sejak Pak Jalon ini udah bisa gabung dengan kita, ini Ketua Dewan Kesenian Kota Bengkulu.
Dari saya segitu dulu Pak Dede. Baik Pak, baik, terima kasih. Sinyal saya memburuk, Pak. Kalau tiba-tiba saya terlempar, saya akan coba masuk dengan laptop ya teman-teman. Ya. Mohon maaf. Ya, mungkin Mbak Anti ada komentar dulu. Sebentar Mas. Kalau secara prinsip, Bang Romi dan Pak John, saya kira Bengkulu sudah luar biasa ya, karena saya mengenal beberapa nama yang tadi disebutkan dan saya tahu persis itu bukan orang dinas pendidikan dan kebudayaan, melainkan dari pekerja di luar. Kalaupun teman-teman itu ada mungkin beberapa yang jadi guru, tapi intinya teman-teman itu bukanlah orang yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini saya kira salah satu prinsip yang ingin dicapai oleh Indonesiana, yaitu agar komunitas dalam pengertian para pekerja dan para pemerhati dan pemikir seni budaya itu sendiri yang kemudian menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan budaya, itu insya Allah sudah kita bisa capailah di Kota Bengkulu, saya kira. Nah, artinya kita bisa melangkah lebih jauh nih Pak Direktur, Pak Romi. Kita bisa melangkah lebih jauh tentang mekanisme produksi atau bayangan untuk membuat semacam strategi produksi, diantaranya soal timeline ya, membayangkan lini masa dari kegiatan itu. Jadi Bang Romi sebagai direktur yang pertama sekali tentu saja segera bertugas untuk pertama mengusulkan nama-nama ini tentu saja agar dia dilegalkan melalui satu kekuatan legal formal, saya kira. Tentu saja dengan catatan bahwa juga jangan terlalu terburu-buru nanti, karena Bang Romi sendiri bilang masih ada beberapa nama teman yang juga potensial dan dan kita butuhkan tenaganya belum masuk di dalam daftar nama yang kita himpun sekarang ini. Jadi mungkin ada waktu setelah ini untuk kemudian memasukkan nama-nama yang kita pandang perlu ada di dalam tim pelaksana. Lalu setelah itu, setelah strukturnya terasa agak cukup gitu atau sudah memadai, ya, mungkin waktunya untuk diusulkan atau dicari cara agar dia kemudian menjadi punya kekuatan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon nanti Bang Romi meminta bantuan teman dari kesekretariatan mungkin untuk menuliskan nama-nama itu di dalam bentuk bagan, sehingga kita di Indonesiana juga bisa ikut turut mendokumentasikan dan ikut turut mendokumentasikan capaian-capaian di Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana di Bengkulu. Saya kira itu. Terus kita bisa melangkah ke hal yang lanjut soal produksi dan seluk-beluknya yang saya kira juga luar biasa. Mbak Anti adalah salah seorang di panel ahli Indonesiana yang pengalamannya di bidang produksi melebihi teman-teman panel ahli yang lain, saya kira. Jadi mungkin Mbak Anti bisa langsung berbagi kali ini dengan teman-teman di sini yang kebetulan sudah, terutama dengan Pak Direktur, saya kira. Ya. Silakan Mbak Anti, silakan. Iya, selamat siang Pak Direktur dan kawan-kawan semua. Saya cukup bahagia ya. Saya sangat bahagia dengan progres yang dimiliki oleh Bengkulu. Karena dengan sampai dengan Lokakarya ketiga ini sangat produktif dan progresnya sangat luar biasa gitu. Saya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya share di sini, karena kan tim kerjanya sendiri itu sudah muncul, sudah mulai kelihatan, bahkan sudah mulai terpetakan nama-namanya. Nah, nanti bisa mungkin itu Pak Direktur mulai dirancang-rancang kira-kira program apa yang akan dilaksanakan di dalam festival itu gitu ya. Ada beberapa klaster yang mungkin nanti bisa dipikirkan gitu. Yang pertama itu adalah klaster yang dinamakan klaster pendataan atau inventarisasi gitu Pak.
Itu bisa saja nanti bentuknya itu berupa penulisan buku sejarah tentang Besure, atau mungkin tentang tentang data-data tentang buku-buku tentang filosofi Besure dan sebagainya. Jadi intinya itu adalah data atau inventarisasi, itu untuk klaster literasi. Kemudian yang kedua ada yang disebut klaster tadi setelah klaster data dan inventaris, yang kedua adalah klaster literasi. Itu nanti bisa saja itu berupa seminar gitu ya, kemudian bisa berupa workshop tentang bagaimana pembuatan Besure, tentang bagaimana itu kemudian itu menjadi berkembang gitu motif tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah klaster pertunjukan, Pak. Itu isinya bisa berupa pre-event, kemudian nanti ada juga misalnya pameran-pamerannya, kemudian nanti itu misalnya gitu ya, kawan-kawan di seni pertunjukan bisa membuat sendera tari yang itu mensarikan tentang bagaimana perkembangan Besure itu di Bengkulu gitu, kemudian nanti bagaimana teman-teman fashion bisa membuat satu program yang kaitannya dengan desainer-desainer muda yang ada di Bengkulu gitu ya, itu di klaster pertunjukan. Nah, yang klaster yang terakhir itu adalah ini namanya klaster event pendukung. Nah, event pendukung itu bisa saja nanti dirancang, misalnya ada kulinernya, kemudian ada pameran-pameran kerajinannya gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita rancang di dalam festival Besure ini gitu. Mungkin nanti selanjutnya di pertemuan keempat itu kita bisa lebih kita lebih bisa mendiskusikan hal yang seperti saya sebutkan di atas, agar nanti ketika proposal itu disampaikan gitu, atau ketika proposal itu sudah jadi, itu benar-benar bahwa program yang ada di dalamnya itu merupakan hasil musyawarah dari kawan-kawan semua, baik dinas maupun komunitas yang ada. Begitu kira-kira Pak Direktur. Ada catatan saya. Kemudian kalau untuk ininya sendiri, sharing pendanaan itu sudah terfikirkan belum ya? Kira-kira ada pihak ketiga gitu ya yang mulai agak diintip-intip atau bagaimana gitu, sudah ada pemikiran belum? Mungkin Pak Romi atau Pak John bisa menjelaskan gitu ya ke kawan-kawan semua gitu, supaya kalau kita mulai mengintip-ngintip atau mulai membidik gitu ya, jadi nanti ketika akan terselenggaranya acara itu kita sudah punya daftarnya gitu, Pak. Ya, ini langsung dijawab atau gimana, Bu Anti? Saya sih lebih senang kalau saya lebih senang kalau kawan-kawan yang lain juga ikutan ngomong nih, Mas Romi gitu. Ya. Apa tadi nanti nama-nama tadi sudah disebutkan itu sebagai tim kan pasti sudah ada di sini juga kan gitu. Kira-kira apa yang sudah terpikirkan sama mereka gitu. Iya, betul. Mungkin sebelum nanti teman-teman menyampaikan apa yang mereka pikirkan juga, saya secara pribadi dan juga kemarin ketika Indonesiana ini di konsep bahwa dibuka keran untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga, instansi, baik di kota, provinsi, di kabupaten, bahkan lintas sektor kementerian, kemudian bahkan kerjasama dengan swasta. Kami yang di Bengkulu ini juga sudah mulai bersemangat ngincar-ngincar nih, kami mau bertemu dengan wali kota, kami bertemu dengan wali kota, nanti bisa membreakdown ini kegiatan Indonesiana ke dinas-dinas, lembaga yang terkait yang bisa membantu. Kemudian ke provinsi juga kami mau bertemu dengan gubernur, audiensi. Kemudian nanti ke dinas terkait kami minta kerjasamanya untuk ke kementerian gitu. Misal di pariwisata,
Saya nanti bisa coba ke Kementerian Pariwisata dan Bekraf gitu, Bu Anti. Nah, mungkin nanti kawan-kawan yang lain bisa menambahkan. Iya, silakan. Mungkin kawan yang lain bisa ikut urun rembuk di sini. Sebagai informasi, teman-teman, mungkin kan Indonesiana 2018 dan 2019 itu berlangsung di beberapa wilayah ya. Nanti mungkin bisa mulai di browsing gitu, dilihat IG-nya, dilihat nanti Facebook-nya mereka atau di media sosial yang lain gitu. Jadi nanti kawan-kawan punya bayangan bagaimana festival yang memang berplatform Indonesiana gitu. Jadi ada di Belu, ada di Blora, ada di Ponorogo, di Sulawesi ada Palu gitu. Jadi nanti kawan-kawan silakan bisa mulai mengintip-ngintip gitu ya. Agar mendapatkan referensinya. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Anti. Tim kerja yang lain ada yang hadir di sini nggak, Mas Romi? Ada nih, rame di sini. Ada Eko Petra, Ayo Mas Eko. Yunitar ada di sini. Langsung nutup pakai bantal Mbak Eliza. Mana? Supriyati ada, kemudian yang jelas Pak Jalon ada di sini, kemudian Bu Martina hadir juga, kemudian Pak Ali Hidayah ada juga, kemudian Bu Erni juga ada nih, kemudian Andika ada, kemudian Pak Alkala Zamora hadir, kemudian siapa nih? Banyak ya, banyak Bu Anti, banyak Pak Dede. Iya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu, barangkali kita bisa lebih lebih intens gitu ya berkomunikasi gitu. Harapannya di 2021 nanti kita udah lebih erat gitu. Ya, Bang Romi, suaraku terdengar jelas nggak Mbak Anti? Maaf, cek dulu. Jelas. Saya ganti device. Saya ganti device dulu karena kalau tadi nggak bisa pakai video. Ya. Oke. Menarik ini Bang Romi, saya kira bisa gerak lebih cepat. Yang pertama yang sudah saya bayangkan tadi tentu saja Bang Romi sebagai katakanlah direktur ya, direktur secara de facto kan sudah direktur, tinggal menunggu nanti secara yuridis formal kan tentu saja. Ini salah satu yang ingin kita capai nih Bang Romi, jadi sebagai festival yang sudah secara aklamasi sudah dipilih oleh teman-teman, saya kira Bang Romi bisa mulai memikirkan untuk mengawal ini agar lahir minimal surat keputusan kepala daerah tentang tim pelaksana ini, Bang Romi. Itu harus ada, dan itu salah satu indikator bagi kita di Indonesiana bahwa pemerintah daerah itu punya komitmen pada pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah dengan meng-SK-kan mereka-mereka yang akan menjadi tim pelaksana dari kegiatan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Gitu. Itu salah satu, jadi tentu saja sudah mulai bisa diusulkan, seperti kata saya tadi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan sudah terbentuknya tim ini, saya kira saya tidak perlu mengulangi slide yang sudah kita lihat 2 minggu berturut-turut saya kira. Tapi alur kegiatan itu semua bermula dari tim pengelola pengetahuan. Jadi teman-teman di tim pengelola pengetahuan saya kira sudah bisa langsung bekerja. Jangan khawatir, kalaupun misalnya ini kita berandai-andai, tapi tentu saja ini tidak akan terjadi. Tapi saya selalu punya pengandaian begini. Seandainya pun festival ini tidak jadi terlaksana, percayalah bahwa yang paling pertama mendapatkan keuntungan dari proses ini adalah tim di pengelola pengetahuan. Kenapa? Karena mereka adalah kemudian punya data yang cukup memadai tentang satu objek pemajuan kebudayaan di daerah. Maka saya kira teman-teman dari tim pengelola pengetahuan bisa mulai bekerja nih dari sekarang nih. Mudah-mudahan kalau dengar nama-namanya anak-anak muda semua ya. Saya kalau
saya selalu membayangkan sebaiknya tim pengelola pengetahuan adalah terdiri atas anak-anak muda yang sehingga rasa ingin tahu dan ketidaktahuannya justru akan menjadi dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. Nah, harapannya teman-teman dari tim pengelola pengetahuan sekarang mulai bekerja antara lain dengan mendokumentasikan proses lokakarya ini sendiri. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ingat dan mudah-mudahan ada notulensinya atau seingatnya saja. Coba nanti langsung didokumentasikan dalam bentuk tertulis bagaimana proses yang sudah kita lalui sampai ke pertemuan yang ketiga ini. Dan pendokumentasian ini akan bermanfaat untuk menjamin perbaikan dari sebuah kegiatan kebudayaan. Jadi ternyata kita selama ini di seluruh Indonesia sebenarnya kalau menyelenggarakan festival, kita tidak pernah mendokumentasikannya dalam pengertian tertulis sebagai sebuah pengetahuan. Yang kita dokumentasikan adalah foto-foto selfie-nya ya. Dan panggung yang gemerlapan, kemudian padahal ada banyak hal yang penting dari sebuah festival selain yang tampak di permukaan itu, yaitu hal-hal yang berada di backstage atau di panggung belakang ya. Bagaimana orang mempersiapkan, apa kesulitan yang dihadapi ketika orang mempersiapkan sebuah festival, bagaimana mereka mengatasinya itu juga penting gitu. Dan apa hasilnya gitu, atau ini pengetahuan yang harganya luar biasa dan berkali-kali kita menyelenggarakan festival, termasuk saya sendiri kalau menyelenggarakan festival dulu-dulu sebelum saya kemudian juga terlibat di Indonesia. Nah, saya kira juga saya begitu ya, festival yang penting meriah, banyak orang datang, banyak penampil, ya sudah, selesai itu selesai gitu. Paling yang tertinggal adalah foto-foto yang kita pajang di sosial media. Nah, dengan adanya tim pengelola pengetahuan, sekali lagi ini adalah tim yang pertama sekali bekerja ini. Tim yang segera bisa memulai pekerjaannya adalah tim pengelola pengetahuan, mendokumentasikan seluruh proses kita sampai nanti pelaksanaan festival terjadi, dan pencatatan yang dibuat oleh teman-teman inilah yang akan menjadi dasar dan data yang tidak akan ada duanya untuk membuat evaluasi bagi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Saya mau mengingatkan itu saja karena tim pengelola pengetahuan sudah ada dan mereka yang pertama kali bekerja. Tim kurator sebenarnya sangat bergantung pada data yang dikumpulkan, pengetahuan yang dihimpun oleh teman-teman pengelola pengetahuan. Atas dasar itu, tim kurator jadi mengetahui program serupa apa yang paling cocok dengan kenyataan kita di Kota Bengkulu, itu dapatnya dari tim pengelola pengetahuan. Jadi nanti kalau tim pengelola pengetahuan sudah mendokumentasikan proses ini dan kemudian juga sudah mulai menghimpun sebanyak mungkin informasi perihal Besure, dan turunan-turunannya, siapa saja yang masih melakukan, ada berapa komunitas yang masih melakukan, apa teknik yang mereka gunakan, apa komunitas mana yang masih menggunakan teknik teknik yang manual, mana yang sudah mengarah ke digital dan seterusnya. Jadi semua informasi yang dipandang penting itu dikumpulkan mulai dari sekarang oleh tim pengelola pengetahuan. Jadi memang kecenderungannya riset, kecenderungannya penelitian. Nah, hasil riset mereka lah yang akan digunakan oleh tim kurator untuk merencanakan secara lebih detail. Tentu saja kalau orang-orang seperti yang disebutkan Bang Romi, Pak Mori, dan lain-lain, saya kira sebenarnya di dalam kepala mereka sendiri data itu sudah ada, tapi mungkin akan semakin fresh dan semakin segar manakala data-data itu ditambah dengan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh tim pengelola pengetahuan. Nah, atas dasar itu nanti beliau-beliau yang sudah ditunjuk menjadi atau diangkat tepatnya ya, diangkat menjadi kurator ini akan secara lebih detail merencanakan program-program kegiatan di Festival Besure 2021. Nah, tim produksi meskipun dari awal sudah memimpin nih Bang Romi, itu sebenarnya baru bisa efektif bekerja kalau kerangka kuratorial sudah selesai. Jadi dia berurutan sebenarnya kerjanya. Jadi tim pengelola pengetahuan dulu, habis itu tim kurator, habis itu baru tim produksi bisa bekerja juga gitu. Kalau tidak, apa yang mau disiapkan? Programnya belum dibuat oleh tim kurator misalnya gitu. Yeah. Ini butuhnya apa ini? Tenda atau apa? Butuhnya kan belum ketahuan kalau tim kurator belum mulai bekerja. Nah, tim kurator sendiri juga tidak bisa bekerja kalau tim pengelola pengetahuan belum mulai bekerja. Jadi itu kayak urutan Bang Romi. Meskipun Anda yang memimpinnya dari sekarang sebenarnya, yang mengkoordinasikan. Dan nanti yang terakhir bisa bekerja ya tim komunikasi, seperti saran Mbak Anti,
mungkin juga sudah mulai bisa dirancang saluran seperti apa, channel seperti apa yang akan digunakan untuk mulai dari sekarang menginformasikan kepada khalayak baik di Kota Bengkulu sendiri maupun di luar Kota Bengkulu tentang bahwa di tahun 2021 nanti akan ada sebuah perhelatan budaya di Kota Bengkulu yang namanya Festival Besure ini. Tidak ada salahnya dimulai dari sekarang menggunakan platform-platform digital yang pada dasarnya gratis. Gitu, saya ingin memberi bayangan bahwa tim yang sudah terbentuk ini luar biasa, sudah semua lininya ada, malah nanti kalau ditambahkan orang baru, kata Bang Romi, akan semakin kuat, tapi alur bekerjanya serupa itu, jadi harus, bukan harus, tapi bisa dimulai dari sekarang, dan kami anjurkan untuk dimulai saja dari sekarang, karena pengetahuan yang didapatkan dari proses ini juga tidak ternilai harganya sebenarnya, kalau kita lihat di beberapa tempat. Mungkin itu dulu, saya udah kepanjangan kayaknya ngomong, tapi saya kira itu hal penting yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Saya kembalikan ke sekretariat, mungkin kita bisa lanjut diskusi, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, baik Pak Dede, terima kasih. Sebenarnya kami mengharapkan dari teman-teman dari Kota Bengkulu lebih intens untuk berinteraksi dengan narasumber. Artinya banyak yang bisa digali atau pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Kebetulan memang ada Pak Dede dan Bu Anti. Mungkin Pak Romi bisa menggugah teman-teman lain biar bisa lebih lebih semangat, Pak. Silakan Pak Romi. Ya, saya kira kawan-kawan itu mau berbicara juga. Nanti coba kita ini Pak, dari Dikbud Kota dulu deh, Bu. Assalamualaikum. Pak Bang Azalan, silakan. Terima kasih Pak Direktur. Ya, ini mungkin sama Mbak Anti ya. Kebetulan kita sudah membentuk tim kerja dan kita ada 4 orang di tim kurator untuk merancang konsep dan program kegiatan itu. Nah, saya tertarik apa yang dibicarakan Mbak Anti tadi. Program apa yang akan dilakukan dalam kegiatan Indonesiana 2021. Nah, kami di Bengkulu sudah mencoba berapa materi program yang akan kita sajikan nanti, seperti apa yang katakan Bu Anti tadi, penulisan buku ini. Ini menarik sekali. Kita sudah membicarakan bahwa buku ini mungkin nanti buku tentang batik Besure ini dengan materi pembelajaran. Nanti mungkin MGNP Seni Budaya mungkin akan kita coba juga di sana, khusus untuk menulis tentang buku seni budaya, pembelajaran batik Besure ini. Untuk literasi juga, itu menarik juga. Kita juga mungkin akan mengadakan workshop, tentunya cara-cara membatik. Sasarannya nanti mungkin juga bisa sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang terjaring dari kegiatan MGNP kita juga. Bentuk-bentuk pertunjukan ini sudah kita bahas juga kemarin, seperti adanya seni musik dan seni tari. Nah, insya Allah nanti akan kita coba padukan dalam kegiatan tema kita, yaitu batik Besure. Mungkin itu aja untuk sementara, Bu Ati ya, dan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti di pertemuan keempat, barangkali saya atau mungkin saya dan kawan-kawan semua mungkin bisa mendapatkan semacam lini masa produksinya gitu ya, Mas Romi. Jadi lini insya Allah nanti kita akan sampaikan. Oke, karena itu akan menjadi dasar kita semua atau kawan-kawan semua untuk bekerja. Jadi kapan akan dimulai praproduksinya, termasuk yang tadi Bang Dede katakan tentang bagaimana kita mulai mengkomunikasikan, itu semua harus ada di dalam lini masa produksinya gitu. Bagaimana nanti kita launching logo yang akan kita pakai, nah itu nanti akan kita
kita bayangkan itu di dalam satu kerangka besar di dalam lini masa produksi. Oke, Bu Ati, nanti mungkin kita saling komunikasi di tim. Insya Allah nanti kita akan bekerja untuk menjalankan Indonesiana ini dengan bagus. Tim kerja kita sudah terbentuk kemarin. Keren, mantap. Halo, Halo. Ya, bisa halo. bicara? Iya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Dede. Maaf, tadi saya telat nih bergabung. Ada pekerjaan hari ini yang nggak bisa ditinggalkan. Kami tadi barusan ada sidang untuk TACB, mulai bekerja untuk kajian. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini kami dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kemarin sudah berproses melakukan hal yang perlu segera kita buat, yaitu tim kerja. Tadi mungkin sudah Pak Direktur sudah paparan, kemudian juga Pak John Henry selaku penasihat kami juga di dinas, Pak Ajalon juga sudah. Pada prinsipnya dengan terbentuknya tim kerja untuk festival bersure ini, kita berharap semua unsur yang ada di dalam tim kerja itu sudah bisa mempelajari apa tugas dan fungsi masing-masing. Yang jelas kami agak ngerasa agak ringan juga sekarang. Sudah jelas mereka nanti sudah bisa berproses untuk mulai bekerja dengan tuntunan. Harapannya tentu saja dari Sekretariat Indonesiana. Dengan hal itu sudah bisa nanti kami memfasilitasi pasti itu. Kemudian juga kami di dalam tim juga kami kemarin diminta terlibat. Ini nanti tolong koreksiannya, apakah boleh kami ada di struktur tim kerja tersebut. Kalaupun memang tidak menjadi soal, kami tetap akan menjadi pendukung dari luar, dari unsur dinasnya. Nah, ini mohon nanti arahan untuk kami lah dari dinas, seperti apa kita bisa berkontribusi lebih besar. Kemudian juga satu hal mungkin kemarin teman-teman dengan mereka mempelajari deskripsi gambaran tugas dan fungsi masing-masing. Jadi mereka dengan direktur yang sudah kita tetapkan ini sudah bisa berkolaborasi menyiapkan festival ini, utamanya sekali adalah SDM yang ada di tim tersebut. Kemarin teragenda memang hari ini atau besok kelihatannya mereka juga sudah siap-siap untuk sesuai dengan fungsi menyampaikan program-program kerja dan hal-hal apa yang perlu diserahkan untuk terkonsep. Hingga nanti pada saatnya secara utuhnya festival bersure itu bisa sudah dalam bentuk proposal atau apapun nantinya sudah bisa kita lihat dengan jelas dan terdokumen. Nah, itu mungkin sementara Pak Dede dengan Bu Anti dan yang lain-lain. Kami menunggu arahan lebih lanjut untuk tim mulai bekerja. Sementara itu, terima kasih. Baik, Ibu Martina, terima kasih sudah bergabung dan kami berapresiasi sekali karena tampaknya Ibu legowo sekali ya, lapang sekali kalau dibutuhkan di dalam tim. Saya bersedia siap bekerja, kalau tidak dibutuhkan ya tidak apa-apa, saya jadi pendukung dari luar. Terima kasih Bu. Memang saya kira ini salah satu yang sebenarnya kita harapkan di berbagai tempat, tapi bukan tanpa bermaksud memuji-muji, atau kalau orang Melayu bilang tidak bermaksud mengapit daun kunyit gitu ya. Memang di banyak tempat kita biasanya jarang ketemu karena kebanyakan bagaimanapun kita harus akui bahwa tradisi kita, kegiatan-kegiatan kebudayaan kita itu diselenggarakan dan langsung dilaksanakan oleh dinas gitu ya. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, jadi sudah seperti tradisi gitu. Jadi
susah itu untuk kemudian berposisi. Tapi pada prinsipnya bagi kita juga tidak masalah, Bu, nggak apa-apa. Mungkin ada baiknya tetap ada sebagian kecil saja, jangan sebagian besar, tapi sebagian kecil teman-teman dari dinas yang terlibat di dalam tim pelaksana. Tidak apa-apa saya kira. Karena yang penting secara mayoritas kan tim pelaksananya adalah teman-teman dari komunitas, dari pekerja. Itu yang prinsip sih. Bukan sama sekali tidak boleh saya kira. Mungkin untuk beberapa hal malah justru akan membantu kalau ada tim dari dinas yang terlibat di dalam, misalnya tentang administrasi, keuangan negara, administrasian APBD dan lain-lain, mungkin justru akan terbantu kalau ada teman yang dari dinas. Itu, Bu. Itu sih. Jadi yang prinsip adalah mayoritas tim pelaksana ini adalah dari komunitas, dan itu saya kira sudah dicapai. Cuman saya agak penasaran, Ibu boleh cerita Bang Romi ini siapa? Saya nggak bisa tanya dia langsung kayaknya. Bang Romi ini siapa? Ya, kalau Bang Romi, awal dari Indonesiana ini terbentuk, saya tahu persis, beliau memang konsep kami saat itu mengangkat seni rupa, Pak Dede. Jadi beliau adalah pelaku seni rupa untuk Provinsi Bengkulu, yang jelas-jelas memang sudah karyanya begitu banyak, menggandengi pekerjaan-pekerjaan promosi pariwisata. Nah, secara kedinasan memang beliau adalah pegawai Dinas Pariwisata Provinsi. Namun bukan berarti secara sama dengan tugas fungsi di pemerintahan, saya lebih maaf, HP-nya lemot ini. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, saya lanjut. Mungkin kalau masih kedengaran. Ya, masih, Bu. Terus. Oke. Baik. Baik, halo, Bu Martina. Terputus. Oh, terputus ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih, Bang Romi ini ternyata 2 kaki dia. Dia pekerja seni rupa ya, perupa, dan dia juga PNS. Tapi syukurnya, dan saya kira yang terpenting adalah bukan PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Karena itu yang sukar biasanya, karena kalau yang kalau sebenarnya sukar dihindari di banyak tempat kita menemukan bahwa justru kebanyakan pelaku seni budaya atau bisa didengar? Maaf tadi habis baterai. Bonus. Bisa didengar, Pak Dede? Bonus saya kira, jadi pekerjaan utamanya perupa, hobinya jadi PNS gitu, nggak apa-apa. Pak Dede, Bu Martina yang lanjutin dulu, Pak Dede. Ya, halo. Halo, Pak Dede. Ya, silakan, Bu. Oke. Silakan, Bu. Oh ya. Nah, untuk untuk kita pada saat memilih komunitas, memang lebih orientasinya ke seni rupa pada saat tahun 2019 kita siapkan untuk 2020. Nah, untuk itu pada saat sekarang berproses, seperti mana konsepnya Indonesiana ini berkembang sesuai arahan dari tim para narasumber, kami kemudian berkumpul kembali untuk bisa merangkum semua unsur yang ada seni budayanya, termasuk pertunjukan dan seni-seni lainnya. Nah, untuk itu mungkin kelihatannya sangat kita butuh satu penggerak atau manajernya yang kita sebut direktur di sini untuk bisa mengakomodir semua komoditas, dan rasanya sudah tepat pilihan kami jatuh ke Pak Romi, baik dari sisi pengalaman, kemudian seperti apa dia bekerja, kita semua sudah kenal, tidak hanya di seni rupa ya pelakunya. Lebih mudah kami bisa berharap dengan Pak Romi bisa berkoordinasi baik itu ke dalam ini sendiri, tim kerja maupun ke unsur-unsur luar, sampai juga mungkin unsur pusat. Nah, kami berharap penuh nanti tim ini bisa bergerak sesuai dengan harapan kita, menyiapkan festival untuk Kota Bengkulu. Dengan pendampingan Indonesia ini kami berharap nanti SDM yang ada di kota khususnya, mereka menjadi SDM yang siap untuk mampu menyelenggarakan event-event yang kita harapkan nanti bisalah menjadi harapan kita semua yang sudah berkualitas, bisa disetarakan dengan nasional kalau bisa memungkinkan sampai seperti itu. Dan kita tidak berharap, bukan berharap cuma selesai di Indonesiana,
tim ini kami berharap juga nanti ke depan semua event, baik itu event yang ada di Dinas Pendidikan maupun secara global kota dan provinsi, tim ini bisa eksis. Kami sangat berharap nanti pendampingan dari pusat untuk tim kerja ini untuk seterusnya tidak terputus hanya sifatnya penyiapan untuk festival bersore saja nantinya. Kira-kira seperti itu Pak Dede. Iya, makasih Bu Martina Ningsi. Makasih. Mbak Anti ada komentar dulu? Belum sih. Ya, Bang Romi, terpikir juga sembari jalan, sembari menunggu komentar yang lain dan juga berangkat dari apa yang baru saja diceritakan oleh Ibu Martina, saya kira mungkin yang lain selain lini masa, saya kira ada dua hal yang Bang Romi selaku direktur sudah mulai juga bisa memetakan ini Bang Romi. Yang pertama, keterwakilan komunitas. Maksud saya minimal dalam segi pembidangan Bang Romi. Kan tadi Bu Martina juga bilang bahwa memang dari dasarnya dulu karena besure kemudian kita kategorisasi lebih dekat dengan seni rupa, maka teman-teman dari komunitas seni rupa yang lebih banyak dilibatkan. Tapi kemudian sekarang sudah ada upaya untuk melebarkannya baik ke seni-seni yang lain maupun ke pelaku objek kebudayaan yang lain. Nah mungkin nanti Bang Romi juga bisa melihat di dalam tim, sehingga Bang Romi bisa memetakan keterwakilan nih, misalnya apakah sudah ada teman yang mewakili sastra, misalnya ya, ini contoh saja, teman yang mewakili sastra, teman-teman pegiat literasi yang biasanya sangat dekat dengan tradisi lisan, budaya lisan, gitu. Teman-teman juga dari pemerhati manuskrip atau para peneliti manuskrip, apakah sudah ada? Karena mungkin semakin banyak komunitas atau semakin banyak bidang yang bisa ikut terlibat di dalam tim pelaksana ini, dia akan menjadi semakin representatif. Jadi salah satu prinsip Indonesiana yang lain selain gotong royong kan sebenarnya partisipatif ya, atau keterwakilan atau keikutsertaan. Jadi semakin banyak yang bisa ikut serta akan semakin baik. Tentu saja artinya tidak bikin panitia yang gemuk ya, Bang Romi. Jadi makanya dilihat saja keterwakilannya, apakah teman-teman dari sastra sudah ada atau teman-teman dari pegiat literasi dan lain-lain. Gitu sih. Kalau dari beberapa yang disebut tadi saya tahu itu bukan orang seni rupa semua, ada seni pertunjukan sudah saya lihat, ada seni musik saya tahu gitu. Tapi mungkin dari sastra, dari literasi dan lain-lain, itu yang pertama Bang Romi. Dan yang kedua, karena juga disinggung oleh Ibu Martina Ningsi mungkin, dan Bang Romi sendiri tadi sudah semangat untuk melakukannya, dan akan berguna untuk pembicaraan kita minggu depan, kita mulai membayangkan pembagian sumber daya di dalam pengertian gotong royong kebudayaan ini, Bang Romi. Jadi mungkin bisa dijajaki dinas-dinas mana saja yang sepertinya bisa relevan untuk ikut terlibat mendukung kegiatan kita. Saya nggak tahu, itu nanti pembacaan Bang Romi dan kawan-kawan di tim, mungkin juga akan banyak dibantu kalau dalam hal ini saya kira Bu Marlina juga pengetahuannya cukup pastinya, karena beliau kepala dinas ya, jadi pasti tahu, gitu. Tapi bisa dijajaki, sehingga minggu depan kita bisa ngomong itu. Jadi, nah yang paling enak biasanya adalah itu per program. Jadi, program A itu kita bayangkan siapa yang akan memfasilitasi, program B siapa, program C siapa. Nah, tentu saja termasuk di dalamnya misalnya sudah bisa kita pilih juga misalnya, oh ini dari APBD, ini dari APBN bayangannya. Misalnya begitu Bang Romi, itu mulai disusun sehingga minggu depan kita bisa bicara itu. Semakin banyak pihak yang sudah bisa kita bayangkan terlibat, maka aspek gotong royongnya artinya semakin bisa kita capai. Gitu. Dua hal itu sih sementara komentar saya. Saya kalau dibiarin ngomong panjang lebar Bang Romi, jadi saya cukupkan. Ya baik, terima kasih Pak Dede, Bu Anti. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Martina tadi, nanti kawan-kawan juga sudah, saya kira sudah bisa merespon itu. Memang nanti seperti yang disampaikan Bu Anti, kami kemarin sempat menyinggung juga di pertemuan kedua untuk persiapan ke sesi 3 kita ini,
berkenaan dengan time schedule untuk persiapan kita ke depan. Nanti kami coba akan hitung mundur mulai dari Oktober, November 2021 itu ke belakang sampai minggu besok ini. Jadi persiapannya seperti apa, kemudian mulai bekerjanya seperti apa, tim pengetahuan tadi, mereka bekerja di wilayah yang seperti apa, nanti kami akan perinci lagi Pak Dede di pertemuan berikutnya sebelum kita masuk di sesi terakhir di Lokakarya kita ini. Dan semangat kami juga sama, nanti di Lokakarya keempat kita, itu sudah ada gambaran, mungkin belum utuh, tapi sudah tergambar dengan baik, bentuk kita seperti apa, kemudian festival kita kegiatan-kegiatannya seperti apa, kemudian pihak-pihak mana saja yang yang nanti akan kita ajak bekerja sama, kemudian kalau misalnya lembaga atau kedinasan, dinas-dinas mana saja yang punya korelasi dengan kegiatan Indonesiana ini. Begitu Pak Dede. Terima kasih Bang Romi. Terima kasih Mas Romi. Kalau ini mungkin dari Pokja bisa menjelaskan Mas, untuk submit proposal itu di kapan ya ininya waktunya? Untuk waktunya Bu Anti, nanti akan diinformasikan lebih lanjut dengan tim yang terpisah. Oke. Informasi yang saya dapat dari rekan-rekan di sekretariat. Oke, terima kasih Mas. Silakan Bapak dan Ibu. Di luar itu. Hal lain Bang Romi, COVID gimana ceritanya di Bengkulu nih? Apa warnanya di Bengkulu sekarang? Sekarang kami zona termasuk aman ini Pak Dede sekarang. Hanya saja protokol kesehatan itu tetap dilakukan secara disiplin. Ini aja kita di museum itu ada beberapa rangkaian kegiatan seni rupa. Hanya saja sasarannya adalah anak PAUD dan TK. Itu kita sudah dapat izin, tetapi tetap protokol kesehatan dilakukan dengan disiplin. Artinya mudah-mudahan Indonesiana kita di Bengkulu itu bisa dilaksanakan secara luring, karena saya melihat dan pastinya kita semua aura langsung itu berbeda dengan virtual gitu. Yang jelas kami kemarin sudah menyampaikan juga Pak Dede, Bu Anti, bahwa tim kami nanti akan mempersiapkan skenario plan A, plan B. Kalau misalnya pandemi ini berakhir, memang itu yang kita harapkan, kami akan buat skenario plan A. Kemudian kalau misalnya pandemi ini belum berakhir, artinya kami akan buat skenario beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara virtual. Kemudian kalau memungkinkan ada kegiatan yang bisa dilakukan secara luring non virtual, itu nanti akan kami siapkan juga meskipun dalam masa pandemi. Begitu Pak Dede. Baik, Bang Romi. Ya. Saya catat. Kalau penyelenggaraannya sendiri rencananya di bulan apa, Mas Romi? Festival Besure ini direncanakan? Oktober, November. Oktober, November. Oktober, November. Saya kembalikan ke Pokja, Mas. Silakan, Mas. Iya, karena sudah produktif, sudah pas gitu. Jadi, tapi kalau ada hal lain yang mau ditanyakan ya silakan. Kita siap berdiskusi Mas sebenarnya. Tapi targetnya udah dicapai semua ya sama teman-teman. Progresnya juga, juga cepet gitu. Jadi. Oke. Ya. Ada. Silakan Pak Romi dulu. Ya, oke.
Mungkin ini juga yang menjadi bahan pertanyaan kami, Pak Dede, Bu Anti, dan Pak dari Pokja, Kementerian. Bentuk kegiatan festival nanti, apakah boleh terpisah satu kegiatan dengan kegiatan yang lain? Misalnya dalam 1 bulan itu ada beberapa rangkaian kegiatan Indonesiana. Atau dia itu memang disiapkan hanya dalam satu kurun waktu yang sempit, misalnya 1 minggu, 7 hari, itu semua kegiatan dipadatkan di sana. Atau boleh yang tadi kata saya itu Pak Dede. Kemarin juga ditanya oleh teman-teman saat kita diskusi. Terima kasih Pak Dede, Bu Anti. Ya, Mbak Anti bisa menjawab? Gini, Mas Romi, sebenarnya kalau mengenai masalah waktu ya, itu kan berkaitan sama durasi. Itu kita kembalikan lagi kepada kebutuhan daripada festival tersebut gitu. Saya mengampu beberapa daerah gitu yang kaitannya dengan OPK-nya dengan ritus. Nah, ritus itu kan mereka tidak bisa diselenggarakan sesuka hati gitu ya. Jadi memang ada waktu-waktu khusus. Nah, sehingga jadwal festivalnya itu dia tidak di dalam jarak yang pendek-pendek gitu, tapi dia ada jeda dan ada jeda dalam beberapa minggu. Itu satu contoh kasus. Tapi ada juga memang yang sesuai kebutuhan festivalnya itu diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut seperti di Halmahera Barat gitu, karena itu keterkaitannya tidak dengan waktu yang kaitannya dengan ritus-ritus tadi gitu, sehingga sangat bisa dikondisikan. Nah, semuanya itu sebenarnya berpulang kembali kepada kebutuhan dari festival yang dirancang oleh kawan-kawan semua gitu. Tahun ini yang masuk di dalam platform Indonesiana itu ada 4 daerah yang masih mempunyai dana produksi. Salah satunya adalah Belitung Timur. Kebetulan saya mendampingi Belitung Timur. Belitung Timur itu mempunyai 18 rancangan program, sehingga dia mempunyai 18 manajer program di bawah direktur program gitu ya. Nah, itu waktunya ada yang pendek, ada yang dalam 3 hari berturut-turut, tapi ada juga yang panjang gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, karena ada satu program yang kaitannya itu dengan satu wilayah budaya yang itu nggak bisa kapan saja kita mau melaksanakan itu di situ gitu. Jadi sebenarnya itu dikembalikan lagi sih kepada kebutuhan festival masing-masingnya, Mas Romi. Seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Siap, terima kasih Bu Anti, Pak Dede. Ya, saya mau menambahkan Mbak Anti, Bang Romi, salah satu daerah yang saya temani udah 2 tahun ini teman-teman yaitu Gayo Luas, dan tahun ini kebetulan tidak ikut bergabung karena satu dan lain hal. Tapi 2 tahun di Gayo Luas, salah satu yang jadi persoalan atau concern kita di Gayo Luas memang adalah durasinya yang kepanjangan. Jadi di Gayo Luas itu di tahun pertama itu festivalnya berlangsung hampir 2 bulan. Setiap hari gitu. Itu kayaknya terlama ya. Ya, itu terlama. Kemudian kita evaluasi dan kemudian, tapi itu setiap hari ya Bang Romi, karena dia formatnya adalah pergelaran di kampung dan ada tradisi namanya Bejamu Saman. Bejamu Saman adalah tari tradisional, mungkin teman-teman tari pertunjukan sudah kenal gitu. Nah, di dalam konteks tradisionalnya namanya Bejamu Saman. Nah, Bejamu Saman itu adalah tradisi di mana satu kampung mengundang kampung yang lain di luar kabupatennya untuk datang ke tempat dia. Dan itu bertanding dengan mereka. Jadi menjadi tamu mereka sekaligus menjadi lawan tanding. Dan itu berlangsung selama 2 hari 2 malam. Stopnya hanya pada saat sholat. Jadi karena timnya juga berganti-ganti, jadi hanya subuh berhenti, nanti zuhur berhenti, asar berhenti lagi, sampai maghrib nggak dilanjutkan, nanti setelah maghrib dilanjutkan, berhenti lagi isya, nanti terus sampai subuh lagi. Jadi 2 hari 2 malam.
Nah, karena ada kurator di sana, teman-teman kurator di sana, Pak Samsul Bari, seorang pemikir dan juga pemerhati budaya di sana, namanya Samsul Bari, berpikir bahwa ini minimal, Pak, harus melibatkan satu kampung per satu kecamatan, katanya gitu. Itu minimal, Pak. Kalau harapan kami bisa 2 per kecamatan, katanya. Waduh, kecamatan di sini berapa, Pak? 11, katanya gitu. Waduh, 11 kali 2 hari 2 malam, kan artinya 22 hari 22 malam, karena Jumat, Sabtu, Minggu tidak bisa juga dipakai gitu. Nah, akhirnya hampir 2 bulan itu festival. Itu yang kita kemudian mencoba untuk memperbaikinya di tahun kedua. Kita dorong dan akhirnya dipilih 3 kampung saja, 2 hari 2 malam, sehingga festival hanya berlangsung pembukaan tambah penutupan 6 hari di tengah, jadi kurang lebih 7 hari. 8 hari. Karena begini Bang Romi, festival itu kan kalau kita jawab secara teoritik atau kita lihat secara teoritik kan sebenarnya festival itu memang ditandai oleh momentum yang khusus, tempat yang khusus kan gitu kan. Salah satu indikasi atau salah satu sifat dasar dari festival itu yang pertama. Jadi dia selalu ada batasan waktu sebenarnya. Terus yang kedua, tentu saja festival itu biasanya adalah bagian dari situasi yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Jadi situasi liminal katakanlah gitu, situasi yang ambang gitu kan. Nah, situasi ambang kan artinya di antara 2 keadaan yang maksudnya hidup sehari-hari lalu festival lalu hidup sehari-hari lagi. Nah, kalau sudah berlangsung kepanjangan, sifat ininya jadi agak berkurang Bang Romi. Dia tidak lagi seperti oase yang dirindukan orang di padang pasir. Karena ya sepanjang jalan sudah air gitu misalnya gitu. Saya selalu membayangkan ya festival itu memang sebaiknya punya irama dramatik dalam 3 hari misalnya meningkat sampai klimaks selesai. Nah setelah itu orang pulang ke rumah masing-masing dan pasti festival itu dirindukan orang kalau mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa di festival itu. Ya mereka menunggu setahun gitu. Ditunggu, dinanti-nantikan pengalaman yang hanya 3 hari itu. Itu kayak Idul Fitri sih, Bang. Kalau setiap hari sudah Idul Fitri, kayaknya kita nggak terlalu menunggu-nunggu Idul Fitri gitu. Jadi gitu. Jadi kalau saran kami tetap saja sebaiknya waktunya dimampatkan, dipadatkan gitu. Kalau bisa secara filosofis alasannya itu, tapi secara teknis juga melelahkan loh Bang kalau festivalnya kepanjangan. Lelah itu. Sumber daya energi yang dikeluarkan luar biasa gitu untuk festival. Jadi harapan kami sih jangan terlalu lama. Idealnya 3 hari, tapi kalau ada kebutuhan untuk membuatnya lebih lama ya paling lama seminggu lah. Seminggu festival. Kalau sudah kayak pengalaman di Gayo Luas, itu irama dramatiknya juga jadi nggak dapat Bang. Jadi sudah biasa-biasa saja gitu. Karena sudah lupa orang gitu. Ini apa sih? Oh ini festival ya gitu. Oh gitu. Ya kira-kira itu tambahan saya untuk Mbak Anti. Makasih. Ya. Saya kembalikan ke teman-teman di Pokja. Baik. Gimana Pak Romi? Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dede tadi? Apakah sudah memberikan semacam wawasan baru mungkin? Oh iya tentu Pak, tentu. Dan kami di Bengkulu saya kira saya dan juga kawan-kawan yang hadir di lokal karya kita ini pasti sudah ada semakin tergambar dengan jelas gitu. Oke. Karena kan masih tahun depan ya Pak, Oktober sampai November tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya Pak ya, pelaksanaannya. Iya. Oktober. Iya betul. Oktober. Sedikit mungkin saya menyampaikan kenapa Oktober November. Di bulan itu nanti mohon kawan-kawan yang lain bisa juga menyampaikan. Kita ada hari Busure pada bulan itu. Jadi mengaitkan ya mungkin juga seperti yang disampaikan baru saja oleh Pak Dede bahwa festival itu kan dia sejatinya ada momentum tersendiri gitu kan. Nah, mungkin itu nanti akan kita satukan dengan momentum Hari Kain Busure itu, Pak Dede. Ya.
Ya. Sudah luar biasa Mbak Anti. Pemilihan tanggalnya aja udah ada konsep. Ya, sudah ada konsepnya. Jadi ya sudah, saya kira iya luar biasa dan kami tentu berbahagia teman-teman. Mas Dede. Ya, Bengkulu luar biasa saya kira. Saya mau bicara menyambung Pak Mori silakan. Pertanyaan Romi tadi Mas Dede. Ya, Pak Mori. Setiap tahun kita agendanya di Kota Bengkulu itu ada hari jadi kain busure. Nah, di situ diadakan karnaval, fashion. Nah, hanya kekurangannya kita nanti masukkan unsur pertunjukannya, masukkan unsur pamerannya. Yang selama ini diadakan hanya fashion dan kain busure karnavalnya di jalan. Nah, apakah boleh kita menyambung kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kota Bengkulu itu mudah-mudahan pandemik berakhir 2021. Nah, alasan yang kedua, bagaimana dengan misalnya kita menyelenggarakan satu pembedahan tentang kain busure itu sendiri. Sampai saat ini baru database dari Kota Bengkulu yang membuatnya. Buku itu belum beredar kemana-mana, belum ada. Saya menulis menulis kain busure sama sekali belum dicetak, belum dibukukan. Jadi hanya orang datang, interview, wawancara, baik yang sekolah-sekolah S1, S2, S3 datang ke rumah mau wawancara narasumber, ya langsung saja ke saya. Nah, buku itu belum didapatkan. Nah, dengan alhamdulillah dengan Mbak Anti tadi ada program penyusunan buku kain busure, saya bersyukur sekali. Nah, sekaligus kalau bisa ada pembedahan sejak 87 hingga sekarang belum ada bedah buku itu tentang kain busure. Siapa tahu ada pembaruan, siapa tahu ada kekurangan. Nah, ini perlu agenda seperti ini tentu menyedot anggaran juga ya, karena mendatangkan narasumber, pengrajin kain busure dan sebagainya. Yang berikutnya terselenggaranya pameran satu bagian dengan pertunjukan. Setidaknya kami juga ingin melibatkan komunitas perajin yang bukan berarti dia membuat atau pengusaha kain busure atau dia sebenarnya khusus mendesain sekaligus pengrajin, sekaligus punya usaha. Nah, itu kami akan berusaha melalui pameran nanti melibatkan perajin juga, di samping seniman-seniman kita yang membuat desain motifnya, di samping juga peragaan pembatikan yang benar-benar agenda itu meriah gitu. Nah, hanya satu saya tanyakan yang dia bilang Bung Romi tadi, apa bisa digandengkan dengan perayaan hari jadi kain busure yang diselenggarakan setiap tahun itu? Terima kasih Bung Dede, Mbak Anti. Terima kasih Pak Mori. Kalau Mbak Anti mau jawab dulu mungkin? Kalau pertanyaannya bisa apa tidak? Memang sebenarnya itu yang diharapkan, Bapak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di depan, bahwa di dalam perencanaan program itu nanti akan ada 4 klaster tadi, Pak. Ada klaster pendataan dan inventarisasi, klaster literasi yang nanti akan ada bedah buku, mungkin seminar-seminar tentang besurenya, kemudian ada klasternya tentang pertunjukannya, dan yang terakhir adalah tentang klaster event pendukung gitu. Jadi memang itu yang diharapkan bahwa Festival Busure ini bisa merangkum semua OPK-OPK yang kaitannya dengan busure tadi gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah boleh itu dikaitkan dengan hari jadi kain busure, saya pikir itu justru menjadi bisa menjadi tagline dari acara kita gitu, bisa menjadi fokus gitu, fokus daripada festival yang akan kita selenggarakan. Sebenarnya itu salah satunya. Ketika kita bicara hari gitu, hari busure itu di tanggal X di bulan Oktober, kan kita tidak bisa memindahkan hari itu. Itu tadi yang saya sampaikan di awal gitu. Ada beberapa memang hari-hari yang
tidak bisa kita pindah-pindahkan gitu, sehingga jadwal penyelenggaraan festival harus mengikuti daripada jadwal yang memang ditentukan oleh teman-teman tadi. Itu sih jawaban saya, Mas Dede. Ada tambahan? Ya, kalau pertanyaan pertama sepakat, Mbak Anti. Saya kira juga sepengetahuan kami sesama panel ahli atau narasumber, ya sama. Justru kita harapkan memang kenapa bikin lagi kegiatan yang baru gitu. Jadi receh-receh dia nanti gitu, Pak ya. Jadi Pak Mori mungkin kayaknya mau nguji kita aja, Mbak Anti. Beliau sudah tahu itu bahwa itu boleh gitu ya. Malah sangat kita harapkan Pak Mori. Nah, kami minta pengalamannya Mas Dede sudah melalang buana mengenai enggak. Mbak Anti juga. Kami minta masukannya lah. Ya, bagaimana bayangannya untuk Bengkulu. Ya. Nah, pertanyaan Pak Mori yang kedua juga saya kira malah tampaknya itu perlu diprioritaskan Pak Mori, karena produksi pengetahuan atau literasi itu adalah salah satu hal yang kita kejar memang ya. Jadi justru sangat baik kalau misalnya ada kegiatan yang sifatnya bukan pegelaran atau pameran yang akan bertahan sebentar, tapi kita juga mendorong agar ada kegiatan-kegiatan yang bisa bertahan lama dampaknya, yaitu misalnya ya produksi pengetahuan, baik dilahirkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk esai foto atau apapun nanti. Jadi saya kira usulan Pak Mori, dan kebetulan Bapak juga berada di tim kurator, saya kira ya perlu dibuat itu berarti. Saya nggak tahu apakah kalau bukunya sudah ada bisa kita bedah, atau justru kita bisa mulai dulu dengan proses membukukan dulu pengetahuannya, Pak. Membukukan dulu pengetahuannya. Sebaiknya membukukan dulu, Pak. Ya. Nah, ini contoh Pak, ya ini contoh buku yang 2 tahun perjalanan Festival Budaya Saman. Itu kita punya sekumpulan tulisan tentang Saman dari berbagai pemikir ya, ya ada yang dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri, tapi tidak semuanya hanya orang Bengkulu. Jadi karena Saman sudah juga menyumbang atau menjadi milik orang banyak, tidak hanya di Gaya Luas, tapi juga di Indonesia dan bahkan dunia, kita mengundang para pemikir-pemikir dari berbagai bidang, misalnya untuk ikut menyumbangkan gagasan dan pikirannya tentang Saman. Lalu kita bukukan. Nah, jadi ini dibukukan atas dukungan Indonesiana juga, gitu. Dan hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Teman-teman di Sumatera Barat di tahun kedua melalui Sile Art Festival itu membukukan ensiklopedia Sile Minangkabau. Jadi itu pengetahuan-pengetahuan dari berbagai jenis sile, dari berbagai kaidah-kaidah di dalam sile itu ditulis dalam bentuk ensiklopedia. Jadi format bukunya seperti apa dan kemudian mekanismenya akan seperti apa, kita kembalikan ke tim kurator sebenarnya, Pak. Tim kurator pasti paling tahu kebutuhannya akan seperti apa. Kita percaya itu, bahwa tim kurator adalah mereka yang paling tahu kebutuhan program serupa apa yang dibutuhkan oleh sebuah festival. Jadi karena Pak Mori juga berada di dalam tim kurator, jadi nanti diskusi bersama tim kurator saya kira bisa salah satu arahnya adalah untuk membuat program yang arahnya adalah membukukan atau mendokumentasikan secara tertulis pengetahuan perihal batik Besure. Jadi gitu Pak. Ya, makasih. Boleh izin nambah Pak Dede? Ya, silakan Bu. Makasih. Kemarin pada saat kita pertemuan membentuk tim, itu kami dari dinas juga mengarahkan tim nanti bekerja, berpikirlah secara luas, kemudian detail, dan kemudian mari bersama-sama menuangkan semua kaitan pengembangan kebudayaan ini, pemajuan kebudayaan ini menjadi wadahnya Festival Besure sendiri. Kemarin unsur-unsur yang ingin kita akomodir, materi yang akan kita tuangkan di dalam festival sendiri, teman-teman tim sepintas menginginkan kepastian dari kami. Kami nggak mau muluk-muluk lah bahasanya mereka. Nanti kita gimana gambaran dananya, gimana kami bisa membuat sebuah festival yang
bagus, berkualitas tanpa didukung oleh dana dan anggaran. Nah, gambaran dari kami sudah saya sampaikan. Kami secara programnya mensupport penuh nanti Festival Indonesiana. Khususnya bidang kebudayaan, kami akan penuh semua anggaran yang tersedia di APBD untuk kita kemas dalam bentuk Festival Besure. Itu komitmen kami. Nah, kemudian seperti apa mereka? Mereka tahu persis anggaran, hanya berharap pada anggaran APBD, apalah yang bisa kita buat. Ya. Terputus Bu Martina. Oke. Mungkin sebentar sedikit aja Pak Dede sambil menunggu Bu Martina. Iya. Oh, udah. Seperti itu. Silakan. Oh. Ya, lanjut bisa dengar? Bisa Bu, sekarang bisa. Ya, selanjutnya saya sampaikan ke mereka, ini tim sudah dibentuk, galilah dan carilah informasi seluas-luasnya. Karena gambaran yang saya tangkap dari platform Indonesiana, mereka bisa membiayai hal-hal yang tidak mungkin terbiayai oleh daerah. Dengan mengemas tentu saja persiapan programnya seperti apa, kita komunikasikan dengan pusat. Sumber dananya mereka tersedia, asalkan nanti bahasanya memang porsinya pusat bisa dibelanjakan ke daerah, mereka pasti support. Nah, saya menginginkan nanti teman-teman di Sekretariat Indonesiana untuk bisa memandulah mereka untuk tidak ragu-ragu melangkah dalam membuat sebuah perencanaan, desain yang akan kita kemas semua materi, seperti apa membesarkan festival ini untuk bisa berkelaslah nasional bahasanya. Kami sangat berharap nanti melalui sekretariat ini kami membuka ruang langsung berkomunikasi langsung tidak mendapat tuntunan seperti apa menyiapkan sebuah festival itu dengan pembiayaan yang mungkin tidak bisa diselenggarakan oleh daerah ataupun sponsor yang tersedia. Itu masukan dari kami, Pak Dede. Bu Ati, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Martina Nengsi. Kami dari Sekretariat juga berharap agar rekan-rekan itu bisa kita bisa bersinergi lebih lanjut lagi, Ibu, khususnya dalam persiapan kita menghadapi festival Besurek ini. Dan dengan keberadaan Pak Dede dan Bu Anti maupun rekan-rekan narasumber yang lain sih, kami berharap bisa menjadi jembatan buat teman-teman khususnya di Kota Bengkulu dalam mempersiapkan festival tersebut. Mungkin dari Pak Dede maupun Bu Anti sebelum kita menyelesaikan lokakarya kita di pertemuan yang ketiga ini, silakan. Kalau dari saya mengingatkan aja bahwa di pertemuan keempat nanti teman-teman semua, Bang Romi dan kawan-kawan, Bu Martina dan kawan-kawan, Pak Mori juga, kita akan bicara soal postur anggaran itu. Jadi bayangan soal apa program yang dibayangkan akan dikerjakan. Dan kemudian sudah ada bayangan dari mana sumber dayanya. Itu yang kami bilang tadi. Jadi sudah terbayangkan, oh ini akan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, ini bisa kerjasama dengan siapa, ini dengan siapa, dan termasuk di dalamnya tentu saja program serupa apa yang diminta untuk disupport oleh Indonesiana, termasuk di dalam postur RAB itu, Bang Romi. Jadi minggu depan harapannya kita sudah bisa bicara soal itu. Tentu saja masih dalam kerangka ideal dalam tanda petik karena juga festivalnya masih akan berlangsung 1 tahun lagi, dan kemudian tentu setelah ini masih akan ada proses. Tapi intinya kalau menurut saya, buatlah dalam kerangka ideal dulu. Kerangka idealnya bukanlah meriah, luar biasa, besar-besaran, bukan itu, tetapi kerangka idealnya adalah pertama, terkurasi dengan baik, programnya terkurasi dengan baik, jadi ada alasan yang kuat, argumentasi yang kuat di balik setiap program, misalnya tadi bedah buku itu kan terkurasi dengan baik ya, ada alasan panjang lebar di balik program itu. Nah, nanti program-program itu saya kira bisa disusun dalam bentuk tabel, kemudian juga sudah dibayangkan berapa kisaran, ini garis besar aja dulu, jangan detail, tapi berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program itu, terus kemudian siapa yang dibayangkan akan membiayai programnya. Jadi
dalam bentuk tabel saja dulu, Bang Romi. Kita harap kita bisa lihat presentasinya bersama-sama minggu depan. Jadi programnya mungkin ada 6 atau 7 program gitu, sudah terbayangkan. Kok ini ada di APBD, ini ada di APBD tapi di sektor yang lain gitu ya, atau di dinas yang lain. Oh ini nggak ada. Nah ini sementara ini dibayangkan ini penting sekali. Nah ini mungkin yang akan diminta bantuan. Sebenarnya bukan bantuannya tidak Indonesiana. Kalau Indonesiana itu kan platformnya Lokakarya semacam ini. Tapi maksudnya mungkin Dirjen Kebudayaan gitu ya Bu ya. Direktorat Jenderal Kebudayaan kan gitu. Nah itu, atau bahasa yang lebih aman APBN. Maksudnya itu dari APBN gitu bayangannya. Jadi postur itu yang kita kalau bisa sudah bicarakan, bukan kalau bisa tapi akan kita bicarakan di minggu depan, Bang Romi dan Bu Martina. Siap Pak Dede. Ya. Mbak Anti masih ada? Nanti. Kalau dari saya mengingatkan aja, jadi nanti di Lokakarya keempat mungkin ingin tahu juga gambaran besarnya tentang lini masa produksi yang tadi sudah saya sampaikan, dan saya berharap di pertemuan keempat, karena itu pertemuan terakhir, ada yang lebih banyak berbicara juga gitu. Jadi mungkin kawan-kawan yang lain yang hadir di sini, yang nantinya akan menjadi tim kerja, bisa menyampaikan gitu ide-idenya, gagasan-gagasannya, ataupun paparan-paparan yang memang nanti sudah disiapkan gitu. Jadi nggak hanya mendengar Mas Romi aja nih, pengen dengar juga suara yang lain gitu. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, setuju Mbak Anti, agar teman-teman di Bengkulu biar suaranya lebih terdengar, tidak hanya Pak Romi. Saya kira juga bagus nanti yang pertemuan sesi terakhir, kawan-kawan misalnya yang dari seni musik, misal yang ingin kegiatannya nanti hadir di Indonesiana Bengkulu 2021, itu juga ikut menyuarakan, kemudian mempresentasikan secara sederhana lah di pertemuan kita nanti. Iya. Dan juga yang lain juga. Iya. Iya. Baik. Bu Anti, masih ada yang mau disampaikan? Cukup Mas, dari saya cukup. Baik, Bapak dan Ibu, kami dari Sekretariat Indonesiana mengucapkan terima kasih untuk kontribusi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya di pertemuan kita yang ketiga, Lokakarya ini. Kepada Ibu Kepala Dinas yang mengucapkan terima kasih, juga kepada Bapak Direktur, dan Bapak Ibu narasumber semua, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selama pandemi ini, juga agar nanti bisa terlaksana festivalnya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami mohon untuk menutup kegiatan ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Martina, mohon pamit. Pak Mori, Bang Romi, Pak John Henry, Pak Ajalan, semua ya, teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan. Ya, terima kasih semua. Terima kasih progresnya. Terima kasih Pak Anti. Iya. Mas Dede, makasih Mbak Anti. Iya. Makasih Bang Romi. Pak Fauzan. Ini lihat apa N ya? Ya, Bapak Ibu, mohon maaf.